Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Zaini sepakat dengan kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam persoalan kuburan. Walaupun memang dalam persoalan ini kita tidak bisa kait-kaitkan dengan kelompok ya. Mentang-mentang pro atau mentang-mentang kontra, dibela atau diserang. Tidak begitu. Ini kemudian menjadi persoalan kita bersama, di mana ditemukan kuburan-kuburan yang palsu misalnya, maka itu harus diluruskan. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang tidak disengaja pun itu harus diluruskan, apatah lagi disengaja. Bahkan Gus Zaini di situ sangat tegas sekali. Ini kita sama-sama tahu bahwa Gus Zaini ini adalah orang yang memang tidak sepakat dengan kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Artinya hasil dari kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu batal, dalam pengertian bahwa para habib itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, ini tidak disepakati oleh Gus Zaini. Artinya Gus Zaini itu berkeyakinan bahwa nasab Ba'alawi itu sadah. Nasab Ba'alawi itu adalah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi ini yang harus kita pahami, dan itu adalah pendapat Gus Zaini sendiri ya. Siapapun merdeka untuk menentukan apa. Bagi teman-teman pun yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu sangat dipersilakan juga ya. Jadi apapun itu kita enak ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kebijakan, itu berlandaskan pengetahuan. Tapi apapun itu soal keyakinan jangan dipaksa. Toh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun tidak memaksa siapapun untuk mengikuti tesisnya. Jadi begitu ya. Dalam hal ini monggo kita terlebih dahulu untuk menyimak sama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Zaini di cuplikan ini. Mungkin Sumadiningratnya itu KRT-nya itu yang diklaim sebagai keturunan Ba'alawi, ya wallahu alam. Artinya ada klaim. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang mungkin memang beliau itu kompeten atau setidaknya terlibat atau mungkin adalah keturunannya, kalau dalam bahasa kita yang berhak, tidak terima dengan itu lalu komplain. Kalau dalam kasus seperti ini, siapapun akan berpikiran sama, yaitu mana yang salah mesti diluruskan. Mau pro mau kontra Ba'alawi, tetap akalnya waras. Kalau memang itu sebuah kesalahan, diluruskan. Kalau memang itu sebuah kebohongan, ya ditindak. Karena ada kesalahan yang bukan berlandaskan kebohongan. Mungkin keliru mendeteksi atau keliru merumuskan sesuatu. Tidak mesti semua yang salah itu bohong. Bohong itu ada motif, ada niat. Ya, kalau memang bisa membuktikan itu sebuah kebohongan, sebuah kesengajaan ingin diba'alawikan, ingin diklaim, ingin ngangkat nama Ba'alawi sehingga makam yang dikunjungi banyak orang diklaim sebagai makamnya Ba'alawi. Kalau Ba'alawi di sini maksudnya adalah Habib. Ya. Atau ada orang yang namanya sudah dikenal, entah sebagai pahlawan, entah sebagai tokoh, lalu untuk naik Ba'alawi dompleng ke situ, oh itu ternyata nasabnya atau aslinya adalah Ba'alawi. Kalau seperti itu memang keliru, perlu diluruskan. Kalau ada motif kesengajaan, perlu ditindak. Apalagi ada misalnya di daerah makam, awalnya cuma satu, itu yang terbaru saya lihat ya. Akhir-akhir ini saya lihat orang bongkar-bongkar makam ya. Walaupun yang dibongkar nisannya saja. Ada satu makam yang sudah lama, tiba-tiba ada ceritanya ini ya, satu jamaah dari mana 10 tahun lalu itu mengatakan di sebelahnya ini ada makamnya Habib Umar bin Hafid atau siapa ya. Bukan Umar bin Hafid itu ya. Adalah Habib itu. Lalu dibuatkan di situ kuburan bentuk nisan. Lalu didatangi oleh alap-alap Nusantara. Dibongkar makam itu. Silahkan ya, silahkan. Itu tidak perlu kita bertanya Anda pro pribumi atau pro Ba'alawi. Penyesatan informasi, klaim yang tidak berbasis kepada kebenaran atau klaim yang tidak punya bukti, itu adalah lawan semua orang yang berpikir waras. Jadi ini tidak perlu berkaitan dengan Anda meyakini keabsahan nasabnya atau tidak. Ini sudah bahasa lain, sama dengan intro tadi. Itu lagunya lain, musiknya lain. Walaupun kadang-kadang kalau digabung kok ada nyambung-nyambungnya. Musiknya lagunya Peter Pan, terus nyanyiannya malah punya Meggy Z, yang nyanyi orang lain. Jadi digabung-gabung, di mix ya. Jadi mari kita itu jangan selalu berpikir bahwa ini pro Ba'alawi. Mesti soal makam dia nggak berani bicara. Apanya yang tidak berani bicara? Terus saya mau bicara apa? Saya dukung untuk diusut kalau itu memang sebuah pelanggaran. Terus saya mau membuktikan itu salah. Saya tidak tahu. Katanya itu siapa, tidak tahu yang mengklaim siapa. Terus saya mau ngegas, itu Habib Lutfi salah. Kalau bagi yang tahu silahkan. Nah, itu dia pemaparan dari Gus Zaini tentang sikap beliau terhadap
adanya dugaan-dugaan distorsi kuburan ya. Jadi memang jika ditemukan sebuah kuburan itu dianggap palsu atau kuburannya ada dua padahal orangnya satu, mungkin ada pengklaiman ya terhadap orangnya. Misalnya dalam hal ini yang disebut oleh Guzaini itu adalah KRT Sumodiningrat. Itu mungkin ada pengklaiman oleh kelompok tertentu dianggap sebagai leluhur mereka. Sehingga ada mungkin ini merajut atau merangsak atau masuk atau ia mengaitkan ke persoalan kuburan, yang sehingga di situ Guzaini mengatakan bahwa beliau mendukung untuk kemudian jika ditemukan kuburan palsu itu harus diluruskan ya. Jadi begitu, dan Guzaini mengatakan cukup hanya menggunakan nalar yang waras saja untuk menyikapi persoalan ini. Jadi benar bahwa walayan tasibu ahadun ila ghairi abaihi ini juga mungkin termasuk dalam hal ini ya. Kita mengklaim sesuatu misalnya yang bukan leluhur kita, maka itu tidak diperbolehkan. Bukan hanya satu kelompok tertentu, tapi siapapun, berlaku juga untuk kita semua di sini. Kita tidak boleh mencangkok-cangkok leluhur-leluhur yang bukan leluhur kita, begitu ya. Ya kita pendek sajalah dengan bapak-bapak kita, dengan leluhur-leluhur kita. Siapa tahu leluhur kita itu orang hebat, cuma tidak tercatat dalam sejarah gitu kan. Ya, jadi kita itu mau tampil apapun, mau menyampaikan ide gagasan untuk peradaban manusia, untuk kemudian diwariskan kepada anak cucu kita pede saja mengatakan sesuatu, ide gagasan atau ajaran apapun itu kepada leluhur kita dengan ini loh saya, tanpa kemudian ada embel-embel saya turunan al-anu begitu ya. Ada persoalan-persoalan yang kemudian ini mengaitkan tentang nasab ya, di mana Guzaini juga menyindir-nyindir atau menyinggung-nyinggung soal kok ini kajiannya geser ya. Jadi ini juga harus diketahui bahwa Haji Madudin Usman Al-Bantani itu sudah memang menyimpulkan bahwa nasab Bahlawi itu batal begitu. Ini juga harus diketengahkan ya. Tinggal menunggu kitab sezaman dari Gus Rumel ini yang membuat juga saya penasaran apakah betul kitab sezaman itu ada ya kan gitu. Walaupun dalam ini Haji Madudin Usman Al-Bantani yakin, tentu keyakinan kiamat itu tidak lahir dari kekosongan, melainkan berdasarkan interpretasi-interpretasi dari informasi-informasi atau data-data yang dihimpun oleh beliau dari algoritmanya, jejaknya, maps dari nasab mereka itu rancu oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani dalam penafsirannya. Jadi sehingga Kiai Madudin Usman Al-Bantani dengan ketiadaan atau kekosongan silsilah atau apapun namanya itu selama 550 tahun, kemudian melihat banyak rancu dalam silsilah mereka, sehingga disitulah disimpulkan bahwa nasab Bahlawi ini batal atau hal-hal lain itulah begitu ya. Dan ini yang tidak disepakati oleh Guzaini. Ya mengapa Guzaini tidak menyepakatinya ini terlalu panjang kalau dibahas. Teman-teman bisa simak langsung saja di kanal YouTube-nya itu. Apapun itu, perbedaan apapun di antara kita jangan sampai membuat kita saling bermusuhan. Dan ini juga harus diketengahkan bahwa persoalan nasab, dia anak siapa, seseorang ini keturunan siapa, persoalan kelakuan seseorang bagaimana, itu dua hal yang berbeda. Keilmuan, sikap seseorang menyikapi manusia yang lain, soal nasab itu adalah persoalan-persoalan yang berbeda. Walaupun mungkin ada kesan-kesan dari kelompok tertentu yang dalam perilakunya, dalam menyampaikan apapun itu, ini terkesan bawa-bawa nasab. Yang kemudian ini kan saling mengait-mengait seolah-olah kesemuanya itu satu kesatuan, padahal soal nasab, soal keilmuan itu adalah dua hal yang berbeda. Seumpama ada orang yang tidak mengakui bahwa nasab Habib itu adalah sebagai keturunan Rasulullah SAW, bukan berarti dia tidak boleh mengkaji kitab-kitab dari kelompok Habib. Nah, ini bukan persoalan kelompok, Pak. Gitu ya. Jadi dalam hal ini juga kita harus dibereskan sejak dalam penalarannya, agar supaya tidak kesannya itu ada kebencian, ada ujaran, ada kesan-kesan permusuhan dan segala macam itu agar tidak terjadi begitu ya. Ya kiamat dengan berpendapat seperti itu ya sah-sah saja kok. Luang itu hasil temuannya. Ya kan? Yang mau mengesahkan nasab Bahlawi itu disilahkan gitu loh. Yang terpenting kita ini jangan sampai berpecah berai. Dan ketika ada dugaan-dugaan distorsi kuburan di sini, mari kita kawal secara seksama untuk meluruskan yang salah, untuk meluruskan yang melenceng gitu loh. Baik disengaja ataupun tidak. Kita kawal secara baik-baik. Gitu. Jangan Anda mendukung kelompok tertentu atau di pihak kelompok tertentu ketika ada ditemukan misalnya dugaan-dugaan semacam ini, Anda membabi buta. Jangan begitu ya. Jadi saya pikir ya saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, tapi apapun itu mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang saya sampaikan walaupun satu huruf.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.